Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Pramudia Bimo Pranoto, Diska Alfian Iqbal, Tegar Surya Gemilang, Rahmat Maulana Rashid, dan Jonathan akan mempresentasikan platform layanan kesehatan terpadu mobile dan web, produk requirement dokumen. Latar belakang. Platform layanan kesehatan terpadu mobile dan web, platform ini dirancang sebagai jawaban atas permasalahan pelayanan kesehatan konvensional seperti antrian panjang, keterbatasan konsultasi awal, dan kurangnya edukasi pasca pemeriksaan. Dengan pendekatan digital yang terintegrasi, sistem ini menghadirkan solusi layanan kesehatan yang lebih efisien dan nyaman. Untuk itu, tantangan yang diinginkan diselesaikan meliputi antrian panjang di fasilitas kesehatan yang menyebabkan waktu tunggu pasien menjadi tidak efisien, konsultasi awal sulit diakses, terutama untuk pasien yang berdomisili jauh atau tidak memungkinkan untuk datang langsung. Yang ketiga, minim edukasi pasca medical check-up yang beresiko menyebabkan terlambatan deteksi dini penyakit. Tujuan pengembangan. Pengembangan platform ini memiliki sejumlah tujuan strategis untuk mendorong transformasi layanan kesehatan berbasis digital. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan efisiensi layanan dengan pendaftaran dan antrian elektronik berbasis aplikasi, menyediakan layanan telemedicine sehingga pasien dapat berkonsultasi dengan dokter dari mana saja, menyampaikan notifikasi gejala secara otomatis berdasarkan dalam data pemeriksaan, menyimpan rekam medis secara terpusat dan digital agar mudah diakses kapan saja oleh pihak berwenang, menyediakan dashboard interaktif bagi rumah sakit untuk memantau data pasien dan membuat keputusan berbasis data. Fitur utama platform. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, platform ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang saling terintegrasi dan mendukung alur layanan kesehatan secara menyeluruh. Fitur-fitur utama tersebut meliputi pendaftaran dan antrian online yang memungkinkan pasien memilih jadwal dokter dan mendapatkan tiket antrian digital. Yang kedua, konsultasi online atau telemedicine yang memungkinkan diskusi medis melalui video call atau chat tanpa harus datang langsung. Yang ketiga, sistem notifikasi gejala yang memberi peringatan dini dan saran medis berdasarkan hasil pemeriksaan pasien. Yang empat, rekam medis elektronik, menyimpan riwayat konsultasi diagnosis dan resep dalam satu sistem digital. Yang kelima, dashboard analitik, memberikan tampilan data real-time kepada admin RS untuk membantu tren layanan dan kesehatan pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diska Alfian Iqbal. Terima pengguna dan kebutuhan. Platform ini melayani 3 kelompok pengguna utama memiliki serta ekspektasi berbeda dan semuanya diakomodasi secara menyeluruh dalam desain sistem. Kelompok pengguna tersebut terdiri dari 1. Pasien yang membutuhkan akses cepat, bebas antri, serta informasi medis yang transparan dan aman. 2. Dokter atau tenaga medis yang memerlukan kemudahan akses ke data medis pasien serta alur kerja telekonsultasi yang efisien. 3. Admin rumah sakit yang membutuhkan kontrol penuh atas antrian, integrasi data, dan monitoring performa layanan. Alur pengguna platform. Platform ini dirancang agar setiap langkah penggunaan mudah dipahami dan terhubung secara mulus antar fitur, mulai dari pendaftaran hingga konsultasi dan tindak lanjut. Adapun alur utama layanan yang mencakup 1. Pendaftaran dan antrian. Pasien memilih layanan dan mendapatkan estimasi waktu layanan secara real time. 2. Konsultasi telemedis. Dijadwalkan secara otomatis dan dilakukan melalui video call dalam sistem yang aman. 3. Notifikasi gejala. Dikirim kepada pasien berdasarkan data pemeriksaan lengkap dengan saran tindakan medis. 4. Dashboard admin. Memungkinkan pihak rumah sakit memantau antrian, layanan aktif, dan mengakses laporan kinerja. Arsitektur sistem. Agar platform dapat berjalan stabil, aman, dan mudah dikembangkan, sistem dibangun dengan pendekatan teknologi modern yang scalable dan modular. Komponen utama arsitektur dalam meliputi
Yang pertama, front-end aplikasi mobile dan web sebagai antarmuka pengguna utama dengan desain responsif dan intuitif. Kedua, back-end dan database cloud-based yang mengelola logika sistem dan penyimpanan data yang terenkripsi. Tiga, integrasi API dengan rumah sakit agar jadwal hasil pemeriksaan dan data pasien sinkron secara real-time. Yang terakhir, sistem keamanan mencakup token, autentikasi, enskripsi, audit log, dan komunikasi aman berbasis HTTPS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jonathan. Timeline pengembangan. Pengembangan platform dijadwalkan dengan rentang waktu 4 bulan dengan tahap yang saling mendukung secara berurutan. Rencana waktu pelaksanaan meliputi yang pertama, Mei 2025 kick-off proyek perencanaan WBS dan perancangan UI UX. Bulan Juni 2025 pengembangan modul utama seperti antrian online, telemedis, dan dashboard. Juli 2025 integrasi dengan rumah sakit serta pengujian QI UAT. Agustus 2025 uji coba lapangan pelatihan admin dan dokter serta peluncuran Go Live. Infrastruktur dan teknologi. Keberhasilan platform sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang kuat dan fleksibel. Oleh karena itu, sistem ini dirancang dengan fondasi modern yang mendukung kinerja tinggi dan kemudahan skalabilitas. Teknologi yang digunakan meliputi pertama, server core untuk mendukung beban pengguna tinggi dengan auto scaling. Kedua, database kombinasi SQL dan NoSQL untuk menyimpan data medis terstruktur dan log konsultasi. Ketiga, CI/CD pipeline dan dokter guna mempermudah development dan manajemen versi aplikasi. Yang keempat, DevOps monitoring tool Prometheus, Grafana, dan LIK dan kualitas dan pengujian agar platform dapat diandalkan dan diterima dengan baik. Pengujian menyuruh dan ukuran kualitas yang ketat sebelum peluncuran. Kriteria kualitas dan angka QI antara lain. Yang pertama, respon sistem cepat untuk mayoritas interaksi pengguna. Kedua, uptime minimal 99% guna menjamin layanan selalu tersedia. Ketiga, tingkat kepuasan pengguna diukur melalui survei dan feedback. Keempat, unit test dan integration test dan sama proses development. Kelima, uji keamanan oleh pihak ketiga untuk memastikan sistem bebas dari celah keamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prabudia Bimo. Oke, baik. Selanjutnya adalah risiko dan mitigasi. Sejumlah risiko telah diidentifikasi sejak awal agar dapat ditangani secara proaktif demi menjaga stabilitas pengembangan dan keberlanjutan platform. Strategi mitigasi yang disiapkan mencakup yang pertama itu ada risiko integrasi data rumah sakit, diantisipasi dengan staging environment dan fallback API. Yang kedua, kebocoran data medis dicegah dengan enkripsi, otorisasi berlapis, dan SOP insiden. Yang ketiga, rendahnya adopsi pengguna diatasi dengan pelatihan, tutorial, dan dukungan helpdesk. Yang keempat, keterlambatan pengembangan dimitigasi dengan pengelolaan sprint harian dan buffer waktu. Yang terakhir, perubahan ruang lingkup dikontrol melalui prosedur change management yang ketat. Selanjutnya yaitu prototype dan desain UI UX. Sebagai bentuk validasi awal dan penyamaan persepsi antar tim, prototype high fidelity disiapkan untuk menggambarkan alur pelayanan yang akan dikembangkan. Prototype ini mencakup yang pertama itu ada tampilan pendaftaran, antrean, dan sesi konsultasi video dalam aplikasi mobile.
Lalu yang kedua ada notifikasi gejala dan riwayat konsultasi yang mudah diakses oleh pasien. Yang ketiga, dashboard interaktif untuk admin yang menampilkan data statistik secara visual dan real time. Yang keempat, desain antarmuka difokuskan pada kemudahan navigasi dan pengalaman pengguna yang nyaman. Ada pula untuk prototipe dan desain UI UX dari kelompok kami, yaitu aplikasi untuk kesehatan di salah satu rumah sakit, yaitu kita bisa menemukan di halaman pertama kita bisa menemukan dokter yang sekiranya spesialis sakit kita. Lalu kita memberikan melihat detail profil dari dokter tersebut. Selanjutnya kita juga bisa mencari kira-kira apa saja nih yang hospital yang bisa menangani dengan penyakit yang idap sekarang, seperti itu. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahmat. Ya, berikut saya akan menjelaskan tampilan untuk petugas. Di sini tampilannya yang pertama akan muncul tampilan username, di mana nanti petugas akan memasukkan username masing-masing dan passwordnya masing-masing untuk masuk ke layar tampilan pemeriksaannya. Next. Berikut untuk tampilan dashboard home-nya, di mana di tampilan ini kita menampilkan ada informasi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, medical check up, dan registrasi dan hasil laporannya. Di sini juga ada informasi terkait banyaknya rawat jalan dan rawat inapnya. Selanjutnya ini ada tampilan untuk menu antriannya, di mana antrian pasiennya itu terdiri dari nomor registrasi, nomor rekam medis, nama pasien dan tanggal lahirnya. Di sini juga ada jenis kelaminnya dan nasabahnya. Nasabahnya bisa asuransi dan pribadi. Lalu di sini ada tampilan untuk tanggal layanannya kapannya. Oke, next. Berikut untuk tampilan dashboard hasilnya. Di bagian ini petugas bisa memasukkan hasil-hasil seperti tensi, hasil pemeriksaan mata, dan hasil lain-lainnya seperti radiologi, hasil laboratorium, dan hasil okupasinya. Okay. Next. Dan berikut ini adalah hasil yang untuk input hasil pemeriksaan petugas ya, di mana petugas di sini bisa menginput hasilnya. Di sini terdiri dari hasil-hasil laboratorium dan hasil-hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya, bisa dilihat di tampilan ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Tegar. Demi presentasi dari kelompok 9, ada kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.